Это неприемлемо. У нас другое, свое будущее. Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей. Подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма. Assalamualaikum sahabat Almira TV. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang melakukan kejahatan dan penyimpangan seksual seperti kaum Sodom pada zaman Nabi Lut. LGBT atau kaum terlaknat ini mereka senang berhubungan sesama jenis atau homoseksual. Naudzubillah min dzalik. Masih ingatkah azab kaum Sodom? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasap kaum Sodom yang tak mau menghentikan perbuatan nistanya dan tak mau mengikuti seruan Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani kaum Sodom dengan batu-batu yang panas dan membalikan wilayah kaum Sodom. Kisah kaum Sodom itu sangat jelas menggambarkan kemurkaan Allah pada orang-orang yang berbuat homoseksual. Selain dari kisah kaum Nabi Lut, ada kejadian serupa yang dimana terjadi pada zaman Romawi kuno. Kota Pompei merupakan simbol kemerosotan moral pada masa Kekaisaran Romawi. Di kota ini marak terjadi perilaku seksual menyimpang seperti pada masa Nabi Lut. Tak hanya itu, pelacuran juga ramai di kota Pompei. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kota tersebut adalah sarang foya-foya, persinahan, dan pusat penyimpangan seksual. Namun perilaku menyimpang mereka hancur dalam sekejap. Letusan Gunung Vesuvius menyapu bersih seluruh kota dalam waktu singkat. Tidak ada seorang pun yang selamat dari letusan gunung yang sangat mengerikan ini. Kota yang dikenal subur itu hancur total dan lenyap terkubur bahkan selama ribuan tahun. Dari waktu ke waktu tim arkeolog berhasil menemukan bukti nyata sejarah kota Pompei. Bahkan tim arkeolog Kementerian Kebudayaan Italia pun menemukan sisa jasad yang terkubur. 2 jasad ditemukan dengan jenis kelamin yang sama. Satu orang merupakan pria dengan perkiraan umur 30-40 tahun dan jasad satunya kisaran umur 18-23 tahun. 2 jasad tersebut disinyalir merupakan budak bersama tuannya. Sungguh dari kejadian kaum Sodom pada zaman Nabi Lut dan di Pompei ini menjadi hikmah kepada kita semua pada zaman sekarang untuk menghindari dan mengutuk keras perilaku laknat yang bisa mengundang azab Allah. Sahabat Almira TV, tentunya di zaman sekarang kita harus mewaspadai perilaku menyimpang ini. Kita harus tolak berbagai promosi dengan iming-iming apapun agar masa depan anak kita terhindar dari perbuatan laknat ini. Dengan dalih hak asasi manusia mereka secara terang-terang mempromosikan LGBT ke publik. Tentunya kita harus mewaspadai propaganda tersebut. Demokrasi dan kebebasan merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Maka melalui kebebasan bertingkah laku inilah menjadi manifestasi dari maraknya aktivitas LGBT. Merupakan ide yang muncul dari prinsip hidup sekularisme liberal. Patut diwaspadai bahwa di abad 21 ini, LGBT tak lagi sebagai aktivitas individual atau komunitas sosial, melainkan telah menjelma menjadi gerakan atau kekuatan politis. Bahkan patut diduga jika LGBT merupakan alat politik hegemoni Barat. Ternyata di beberapa negara mereka sudah memberlakukan undang-undang tentang LGBT. Salah satunya adalah Rusia. Vladimir Putin resmikan undang-undang yang melarang propaganda LGBT. Undang-undang tersebut tertuang dalam UU Federal Law Nomor 479 tanggal 5 Desember 2022. Undang-undang ini merupakan perpanjangan dari UU Federal tahun 2013. Pada tahun 2013 itu mengatur larangan propaganda LGBT terhadap anak-anak. Pemerintah Rusia berharap dengan aturan ini akan melindungi anak-anak dan masa depan negara dari kegelapan yang disebarkan oleh Amerika dan negara di Eropa lainnya. Di bawah aturan itu Rusia melarang setiap peristiwa atau tindakan yang dianggap sebagai upaya untuk mempromosikan LGBT, termasuk melalui online, film, buku, iklan, atau di depan umum dapat dikenakan denda yang berat. Individu yang melanggar bisa didenda hingga 400.000 rubel atau sekitar 103 juta. Sementara itu organisasi atau lembaga yang melanggar bisa didenda hingga 5 juta rubel atau setara 1,2 miliar. Apabila propaganda itu dilakukan oleh orang asing, maka mereka bisa ditangkap dan diusir hingga 15 hari dari Rusia. Dalam pidatonya, Vladimir Putin menyebutkan LGBT tidak bisa kita terima karena ini merupakan propaganda Barat yang dimana kita punya aturan sendiri dan budaya kita sendiri.
Kaum laknat ini menolak agama dan norma kehidupan. Mereka seperti menolak kodrat sebagai manusia. Di dalam Islam, perbuatan LGBT termasuk dosa yang sangat besar. Oleh karena perbuatan yang menjijikkan inilah Allah kemudian memusnahkan kaum Nabi Lut dengan cara yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Mengapa kamu mendatangi jenis laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Perbuatan laknat ini jauh lebih menjijikkan dan hina daripada persinahan. LGBT adalah sejelek-jelek perbuatan keji yang tidak layak dilakukan oleh manusia normal. Allah telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai tempat laki-laki menyalurkan nafsu biologisnya, dan demikian sebaliknya. Para alim ulama telah sepakat tentang keharaman homoseksual. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencela dan menghina para pelakunya. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi laki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka. Bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas." Firman Allah dalam surat Al-A'raf. Kekejian dan kejelekan perilaku homoseksual telah mencapai puncak keburukan, sampai-sampai hewan pun menolaknya. Hampir-hampir kita tidak mendapatkan seekor hewan jantan pun yang mengawini hewan jantan lain. Akan tetapi keanehan itu justru terdapat pada manusia yang telah rusak akalnya dan menggunakan akal tersebut untuk berbuat kejelekan. Maka sungguh menakjubkan manakala kita melihat kebiasaan yang sangat jelek dari kaum Nabi Lut ini yang telah Allah binasakan tersebar di antara manusia. Padahal kebiasaan itu hampir-hampir tidak terdapat pada hewan. Kita tidak akan mendapatkan seekor hewan jantan pun yang menggauli hewan jantan lainnya kecuali sedikit dan jarang sekali, seperti keledai. Mari kita jaga perbuatan laknat ini tersebar pada umat manusia di zaman sekarang ini. Jika perbuatan ini secara bebas boleh dilakukan, tidak menutup kemungkinan manusia tidak akan mempunyai keturunan, dan bahkan yang sangat mengerikannya azab Allah akan turun. Sudah seharusnya pemerintah Indonesia harus tegas membuat undang-undang yang melarang perbuatan laknat ini. Jangan dengan dalih kebebasan malah menjerumuskan masa depan anak-anak dan negara kita kepada kegelapan. Jangan biarkan para pelaku penyimpangan ini berani secara terang-terangan mempromosikan perbuatan keji mereka. Seharusnya kita jangan beri ruang mereka untuk mengajak orang lain terjerumus dalam perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah. Jangan sampai propaganda barat tersebut berhasil merasuki para generasi bangsa kita. Apa jadinya jika generasi kita rusak moralnya akibat perbuatan seperti itu? Kita sebagai masyarakat tentunya harus bisa mendorong pihak berwenang dengan tegas menolak LGBT di tanah air kita tercinta. Kita tidak mau anak cucu kita kelak di masa depan menurun moral kehidupannya akibat dari perbuatan yang sangat dihinakan oleh Allah. Semoga keluarga kita selalu dijauhkan dari perbuatan yang laknat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari perbuatan yang bisa mengundang azab-Mu. Sahabat Ambila TV dimanapun Anda berada, like dan subscribe channel kami agar bisa update informasi terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.